Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهائدنا النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوة وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa mengkhatamkan, menyelesaikan pengajian kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis 290. Hadis 290, hadis mutasyabihat. Kita tidak terjemahkan kata per kata, tetapi kita akan langsung jelaskan maknanya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu azza wa jalla ana 'inda dhanni abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Berarti hadis ini
disebut sebagai al-haditsul qudsi. Hadis qudsi, yaitu hadis yang diawali dengan qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, atau qala Rasulullah, yaqulullahu azza wa jalla. Jadi ini adalah kalam Allah yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Makna zahirnya itu dikatakan saya, Allah, itu menurut persangkaan hambaku kepadaku. Seakan-akan bahwa Allah itu mengikuti apa yang disangkakan oleh manusia. Seakan-akan dikatakan seperti itu. Bagaimana seorang hamba atau manusia itu berprasangka kepada Allah, maka Allah mengikuti prasangka dari seorang hamba. Seakan-akan seperti itu, tetapi maknanya bukan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengikuti para hambanya, tetapi apa yang telah dikehendaki oleh Allah, apa yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah pada azal, maka itu pasti terjadi. Ana inda dhanni abdi bi, sebagian ulama mengatakan artinya aku, yaitu Allah, itu maha kuasa untuk qadirun ala an a'mala bihi ma dhanna, bahwa aku itu maha kuasa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disangkakan oleh seorang hamba tersebut. Itu makna yang pertama yang dijelaskan oleh sebagian para ulama. Jadi artinya aku, yaitu Allah maksudnya, itu maha kuasa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disangkakan oleh seorang hamba. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengabulkan doa seorang hamba. Jadi ketika seorang hamba itu berdoa, maka Allah akan mengabulkan doanya. Ketika seorang hamba itu bertaubat, maka Allah akan mengampuni atau akan menerima taubatnya. Apabila seorang hamba itu meminta ampunan, maka Allah akan mengampuninya. Jadi di sini terkait dengan masalah pahala. Ketika seseorang berdoa, kemudian ketika seseorang berdoa, seseorang yakin bahwa doanya itu dikabulkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengabulkan doa dia. Ketika seseorang bertaubat dan dia dalam hatinya menyangka atau dia meyakini bahwa taubatnya itu diterima, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerima taubatnya. Ketika seseorang beristighfar, dia meminta ampunan kepada Allah, dan dia dalam hatinya meyakini bahwa Allah itu mengampuni dosa-dosa dia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengampuni dosa-dosa dia. Jadi dalam masalah ini, dalam permasalahan yang kita sebut tadi, wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhum. Dikatakan wa ana ma'ahu,
Jadi makna zahirnya itu seakan-akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan bersama seorang hamba. Berarti berada di dunia, berada di bumi. Dan ini jelas makna zahirnya enggak sesuai dengan ayat muhkamat, tidak sesuai dengan akidah Islam yang mengatakan bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebelum terciptanya tempat tanpa tempat. Demikian juga setelah terciptanya tempat, Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat. Allah tidak bertempat di bumi, Allah tidak bertempat di langit, Allah tidak bertempat di atas arsy, Allah tidak bertempat di mana-mana. Allah ada tanpa tempat. Nah, makna zahir dari wa ana ma'ahu, dan aku, yakni Allah itu bersama seorang hamba, di sini bukan dari segi zatnya, tetapi dari segi ilmunya. Wa ana ma'ahu artinya dan aku mengetahui seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Wa ana ma'ahu artinya Allah itu ma'a abdihi bi'ilmihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui seorang hamba. In dzakarani, jika dia menyebutku, jika seorang hamba itu menyebutku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahuinya. Jika seorang hamba menyebut Allah, mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahuinya. Fa in dzakarani fi nafsihi, artinya dia berzikir fi nafsihi secara sirri, tidak dengan suara yang keras, tetapi dengan sirri. Dia berzikir dengan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyerupai makhluknya, maka zakartuhu fi nafsi, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmat kepada dia secara rahasia juga, sirran, secara sirri. Ketika seorang hamba itu berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala secara sirri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan pahala kepada dia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada dia secara sirri. Kemudian wa in dzakarani fi mala'in, fi mala'in artinya fi jama'atin. Dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Apabila seorang hamba itu berzikir dalam jamaah orang banyak, jadi dia berzikir bersama-sama orang yang banyak. Tadi yang pertama itu fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Dia berzikir sendiri dengan sirri, maka Allah akan memberikan balasan kepada dia berupa pahala dan rahmat secara sirri juga. Tetapi apabila seseorang itu berzikir dalam jamaah, dia bersama orang-orang yang banyak, zakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menyebut dia dalam sekumpulan makhluk yang lebih baik daripada mereka, yaitu para malaikat. Nah, yaitu di hadapan para malaikat. Kemudian wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi shibran. Apabila makna zahirnya mengatakan wa in taqarraba, apabila seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku, artinya mendekatkan diri kepada Allah, itu dengan cara apa? Dengan cara ta'ah. Apabila seorang hamba
itu mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan berbagai macam amal ketaatan, taqarrabtu ilayya bisyibrin. Yang pertama bisyibrin, dengan satu jengkal. Dia berbuat ketaatan dengan satu jengkal, artinya sesuatu yang sedikit. Dia berbuat ketaatan yang sedikit, taqarrabtu ilaihi zira'an. Maka di sini tidak dikatakan Allah akan mendekati dia, tetapi taqarrabtu ilaihi zira'an itu dari sisi pahala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada dia itu lebih banyak. Zira'an itu kan lebih panjang. Kalau shibr itu segini. Kalau zira' itu dari ujung jari sampai ke siku, ini zira'. Kalau shibr ini segini. Dikatakan apabila seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku, shibran, artinya dia melakukan ketaatan shibr, seukuran satu kilan, satu jengkal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada dia dengan pahala yang lebih banyak. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Apabila seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku, zira'an, satu zira', tadi satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka Allah akan memberikan pahala kepada dia seukuran satu ba'. Ba' itu satu ini, jadi lebih panjang lagi, lebih panjang lagi. Artinya apa? Artinya setiap kali seorang hamba itu menambah ketaatannya, maka Allah akan menambah pahalanya. Setiap kali seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah lebih banyak dia melakukan ketaatan, maka semakin banyak pula Allah Subhanahu wa taala itu membalasnya dengan pahala. Semakin banyak seseorang hamba dalam melakukan ketaatan, maka semakin banyak pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, berarti semakin sedikit pahala yang akan diberikan kepada dia. Hanya saja pahala yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba itu lebih banyak dari amal yang dia lakukan. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramal shibr diberi zira'. Beramal satu zira' diberi ba'. Artinya pahala dari amal kebaikan, amal ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu dilipat gandakan dari amal yang dia lakukan. Bukan satu dikasih satu, tetapi satu bisa dikasih 10, 10 dikasih 100, 100 dikasih lebih berlipat bisa sampai 700 dan seterusnya. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap seorang hamba menambah ketaatannya, maka Allah menambah pahalanya dengan pahala yang lebih agung. Pahala artinya balasan menyenangkan yang diberikan kepada seorang hamba atas amal soleh yang dilakukannya tersebut. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Ini juga tidak dipahami secara zahir. Kalau secara zahir dikatakan jika seorang hamba itu datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Ini tidak seperti itu. Allah tidak disifati dengan sifat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak disifati Allah itu datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak dikatakan Allah itu bersifatan dengan berjalan atau lari sebagaimana makhluknya. Tidak.
Tetapi di sini untuk menunjukkan, menegaskan apa yang tadi telah kita jelaskan, bahwa pahala Allah Subhanahu wa taala atas amal ketaatan yang dilakukan oleh seseorang itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan. Sehingga antara jalan dengan lari, mana yang lebih cepat? Lari lebih cepat dari berjalan. Artinya ketika seseorang melakukan amal ketaatan, maka Allah akan memberikan pahala lebih banyak dan lebih cepat kepada orang tersebut. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini bisa kita jadikan sebagai bantahan terhadap kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi, mereka mengatakan at-ta'wilu ta'til. Ta'wil itu berarti menafikan sifat Allah. Sehingga orang Wahabi tidak mau ta'wil. Mereka anti terhadap ta'wil. Nggak mau mentakwil ayat-ayat mutasyabihat, tidak mau mentakwil hadis-hadis mutasyabihat. Maka kita katakan kepada orang Wahabi, jika kalian tidak mau mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, apa makna dari hadis ini? Kita katakan seperti itu. Apa makna dari hadis ini? Mereka sudah terdiam, nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena jika mereka tidak mentakwilkan hadis ini, maka makna zahir hadis ini mengatakan Allah itu ada di bumi. Allah itu ada di bumi bersama manusia, tidak seperti yang diyakini oleh orang Wahabi bahwa Allah itu berada di atas arsy. Hadis ini makna zahirnya membatalkan akidah rusak, akidah Wahabi yang mengatakan Allah bertempat di atas arsy atau Allah bertempat di atas langit. Membatalkan akidah orang Wahabi. Maka orang Wahabi ketika kita tanya apa makna hadis ini, jika mereka tetap bersikukuh nggak mentakwil, maka mereka harus membatalkan akidahnya sebelumnya yang mengatakan Allah di atas langit. Dia harus berubah menjadi Allah berada di bumi. Ada kalanya orang Wahabi kemudian mengambil makna zahir hadis ini, atau mereka mau tidak mau harus mentakwilkan hadis ini. Yang terjadi adalah mereka mentakwilkan hadis ini, dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak konsisten dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa at-ta'wilu ta'til, bahwa takwil itu berarti menafikan sifat Allah. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mentakwil semua ayat dan semua hadis mutasyabihat yang makna zahirnya mengindikasikan bahwa Allah itu bertempat pada suatu tempat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita takwilkan. Amintum man fis sama, kita takwilkan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kita takwilkan. Demikian juga hadis ini juga kita takwilkan. Semuanya karena ayat dan hadis yang tadi kita sebut itu makna zahirnya menunjukkan Allah bertempat pada suatu tempat. Yang pertama menunjukkan Allah, makna zahirnya menunjukkan dikatakan Allah di langit, di atas arsy. Yang kedua, amintum man fis sama, makna zahirnya menunjukkan seakan Allah dikatakan di atas langit. Kemudian hadis wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan hadis ini makna zahirnya menunjukkan Allah berada, dikatakan Allah berada di bumi. Ahlus Sunnah konsisten, yang ini kita takwil, yang ini kita takwil, yang ini kita takwil, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Makhluk itu bertempat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu. Anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku taraqahu nekani sapa Rasulullah ing Ali wa Fatimah lan Fatimah binta Rasulillah lailatan ing dalam waktu bengi. Faqala nuli dawuh lahum maring Ali lan Fatimah ala tusallun ana ta ora salat sapa sira kabeh. Qala Aliyun faqultu ya Rasulullah innama anfusuna angin pastine utawi pira-pira zat kita iku biyadillah ing dalam kekuasaane Allah. Fa idza syaa mangka lamun ngersakaken sapa Allah aya ba'atsana ing yen to nangeaken sapa Allah ing kita ba'atsana mangka Allah nangeaken ing kita. Fansarafa nuli bubar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya lunga sapa Rasulullah hina qultu tatkala ngucap sapa ingsun lahu maring Rasulullah zalika ing mangkono-mangkono ucapan. Walam yarji lan orang jawab sapa Rasulullah ing ingsun ilayya maring ingsun syai'an ing suwi-wiji. Tsumma sami'tuhu nuli ngrungu sapa ingsun ing Kanjeng Nabi wa huwa lan utahe Kanjeng Nabi iku mudbirun wong kang lunga yadribu halih yadribu mukul fakhidahu ing pupune Kanjeng Nabi wa yaqulu lan dawuh wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau Ali dan Fatimah. Ali itu suami dari Fatimah binti Rasulillah di waktu malam. Toroqo itu maksudnya datang di waktu malam. Ada kata lailatan dalam hadis ini itu litakid, untuk memperkuat. Karena kalau nggak ada kata lailah itu tetap toroqohu, artinya datang di waktu malam. Jadi Rasulullah datang kepada Sayyidina Ali dan istrinya Fatimah bintu Rasulillah di waktu malam. Kemudian berkata kepada mereka, apakah kalian enggak sholat? Kemudian Sayyidina Ali, artinya sholat malam. Apakah kalian enggak sholat malam, sholat tahajud, sholatul lail? Sayyidina Ali menjawab, Sayyidina Ali berkata, aku menjawab, wahai Rasulullah, zat kami, badan kami ini dalam kekuasaan Allah. Biyadillah, di sini juga mutasyabihat. Biyadillah artinya biqudratillah, dalam kekuasaan Allah. Bukan artinya Allah punya tangan, kemudian zatnya makhluk ada di tangan yang merupakan anggota badan. Enggak. Allah tidak disifati dengan sifat memiliki anggota badan. Tetapi biyadillah artinya dalam kekuasaan Allah. Sesungguhnya badan kami ini, zat-zat kami ini berada dalam kekuasaan Allah. Jika Allah berkehendak untuk membangunkan kami untuk sholat malam, pasti Allah akan membangunkan kami. Dijawab seperti itu sama Sayyidina Ali. Sehingga Rasulullah kemudian pergi. Rasulullah enggak komentar. Rasulullah pergi ketika mendengar jawaban kayak begitu. Rasulullah pergi dan tidak menjawab sedikit pun. Tetapi Rasulullah kemudian ketika pergi itu Rasulullah memukul pahanya seraya membaca sebuah ayat. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Yang artinya manusia itu banyak mendebat. Kalau dibilangin itu suka mendebat. Perkataan Sayyidina Ali ini tidak salah, tetapi semestinya tidak diucapkan seperti itu karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang menanya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Karena kalau jawabannya kayak begitu, ya itu memang benar, nggak ada salahnya. Tetapi masa jawabannya seperti itu? Misalnya
Kenapa kamu melanggar peraturan? Sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya gimana lagi, sudah ditakdirkan. Terjadi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jawabannya begitu. Gimana ya? Apa itu yang dikehendaki oleh yang menanya? Tentu tidak. Bukan itu. Meskipun kita semuanya meyakini segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Di sini ditanya, apakah kalian sholat malam, sholat tahajud, sholat lail? Kemudian Sayyidina Ali menjawab, badan kami ini dalam kekuasaan Allah. Jika Allah berkehendak untuk membangunkan kami sholat malam, pasti nanti kami akan dibangunkan oleh Allah untuk sholat malam. Itu bukan jawaban yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi kemudian diam, kemudian Nabi pergi seraya mengatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Semestinya kita itu tidak menjawab yang enggak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si penanya. Nah, kita sesuaikan apa maksud dari si penanya itu. Maka kita menjawab sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang menanyakan. Bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah, segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah, maka itu benar. Tetapi itu bukan sebuah alasan bagi seseorang untuk kemudian membela diri dan semacamnya. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya agar kita bisa khatam ya. Ini kita berusaha karena besok hari santri kita libur 1 hari untuk kemudian kita mulai ngaji setelah hari santri. Momen itu yang kita kejar sehingga hari ini kita usahakan khatam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah tabaraka wa ta'ala, saat temani Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba tatkalane demen sapa Allah abdan ing kawula nada mongko manggil sapa Allah Jibril ing Jibril alaihi salam, nyeru Jibril ing Jibril alaihi salam, inna Allah saat temani Allah iku qad ahabba teman-teman was demen sapa Allah fulanan ing fulan fa ahibbahu maka demenan sapa sira ing fulan fa yuhibbuhu nuli demen ing fulan sapa Jibril thumma yunadi nuli nyeru sapa Jibril fis sama yang dalam langit, maksudnya yang dalam penduduk langit para malaikat. Innallaha qad ahabba saat temani Allah iku qad ahabba teman-teman wis demen sapa Allah fulanan ing fulan fa ahibbuhu mongko demena sapa sira kabeh ing fulan fa yuhibbuhu nuli demen ing fulan sapa ahlus sama penduduk langit yakni malaikat wa yudha'u lanten letakaken lahu kedue fulan apa al-qabulu diterima fi ahlil ardi ing dalam penduduk bumi. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala jika mencintai seorang hamba maka akan menyerukannya kepada Jibril bahwa Allah itu mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril kemudian mencintai fulan itu. Kemudian Jibril kemudian menyampaikan itu, menyeru kepada penduduk langit para malaikat, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah mereka. Maka seluruh penduduk langit kemudian mencintai si fulan itu. Dan setelah itu diletakkanlah qabul di dalam hati para penduduk bumi, yaitu manusia. Jadi kalau seseorang itu dicintai oleh Allah, maka manusia, masyarakat secara luas itu juga ikut mencintai dia, akan menerima orang tersebut.
Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hambanya, misalnya seorang hamba itu diangkat menjadi seorang walinya, orang yang dicintai oleh Allah, maka akan diserukan kepada malaikat Jibril bahwa Allah mencintai si fulan ini, Allah mencintainya, maka cintailah dia. Jibril kemudian mencintai orang itu, si fulan, si A misalnya. Kemudian Jibril mengatakan kepada para malaikat di langit, wahai para malaikat, Allah telah mencintai si A ini, maka cintailah mereka. Kemudian para malaikat semuanya mencintai si fulan ini, manusia si fulan ini. Kemudian setelah itu diturunkan atau diletakkan di hati umat manusia, itu semuanya mencintai si fulan itu. Jadi sehingga ketika seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia itu juga akan mencintai dia, akan mencintai orang tersebut. Kecuali mereka orang-orang kafir, orang-orang ahlul maksiyah yang tidak mencintai orang tersebut. Tetapi orang-orang saleh, orang-orang mukmin, dengan hanya sekedar dia melihat saja, melihat si fulan, misalnya seorang waliullah, seorang saleh, maka di dalam hatinya sudah langsung muncul rasa cinta terhadap orang tersebut. Meskipun dia belum mengenalnya, meskipun dia belum dekat dengan orang tersebut, tetapi dengan memandang maka sudah muncul di dalam hati rasa cinta terhadap orang tersebut, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu saja dia adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah, nah, orang yang dicintai oleh Allah itu artinya dia adalah siapa? Waliullah, walinya Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala idza arada, berarti hadis qudsi, idza arada tatkalane ngarepaken sapa abdi kawula ingsun ayyamala ing nglakoni sapa abdi sayyi'atan ing perkara kang ala, fala taktubuha, mongko aja nulis sapa sira kabeh ing sayyi'ah alaihi ing atase abdi, hatta ya'malaha, sehingga nglakoni sapa abdi ing sayyi'ah. Fa in amilaha, mongko lamun nglakoni sapa abdi ing sayyi'ah, faktubuha, mongko nulisa sapa sira ing sayyi'ah bimithliha, kelawan padane sayyi'ah. Wa in tarakaha, lan lamun ninggal sapa abdi ing sayyi'ah min ajli krana ingsun, faktubuha, mongko nulisa sapa sira kabeh ing sayyi'ing tarkuha lahu ketuwe abdi hasanatan ing kebagusan kang sempurna. Wa idza arada lan tatkala ning ngarepaken sapa abdi ayyamala ing yen to nglakoni sapa abdi hasanatan ing kebagusan, falam ya'malha, nuli orang nglakoni sapa abdi ing hasanah, faktubuha, mongko nulis sapa sira kabeh ing hasanah lahu ketuwe fulan hasanatan ing kebagusan suwiji kang sempurna. Fa in amilaha, mongko lamun nglakoni sapa abdi ing hasanah, faktubuha, mongko nulis sapa sira kabeh ing hasanah bi asyrati amsalha, kelawan 10 pira-pira padane hasanah ila 700 maring 700 lipat. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, apabila seorang hambaku itu menginginkan untuk melakukan suatu amal keburukan, maka janganlah kalian menulisnya sampai dia mengerjakannya. Apabila dia telah mengerjakannya,
maka tulislah faktubuha fa in amilaha faktubuha bimithliha, maka tulislah dengan yang semisalnya, artinya dengan satu keburukan. Dan apabila dia meninggalkan keburukan itu karena aku, karena Allah, maka tulislah tulislah untuk dia satu kebaikan. Dan apabila dia menghendaki untuk melakukan satu kebaikan, kemudian dia belum melakukannya, maka tulislah satu kebaikan untuk dia. Apabila dia melakukannya, maka tulislah untuk dia 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Sehingga disebutkan dalam hadis qudsi, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, jika hambaku itu dia berniat untuk melakukan, dalam riwayat yang lain bukan arada lafadznya tetapi hamma, artinya dia berniat untuk melakukan keburukan. Saya mau melakukan sebuah keburukan. Saya misalnya dalam hatinya dia mengatakan saya akan minum khamr, saya akan misalnya berjudi dan sebagainya. Nah, dia sudah berniat dalam hatinya akan melakukan sebuah keburukan. Fala taktubuha, maka jangan tulis. Nah, jangan ditulis sebagai keburukan sampai dia melakukannya. Jika dia melakukannya, maka catat, artinya ditulis, ditetapkan dia sudah melakukan satu keburukan, satu saja, sesuai dengan satu keburukan yang sudah dia lakukan. Artinya satu keburukan dinilai dengan satu keburukan. Dan apabila dia meninggalkannya karena aku, dia sudah berniat untuk melakukan tadi misalnya minum khamr. Kemudian, ini dosa ini. Ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Saya nggak boleh melakukannya. Saya nggak jadilah saya melakukannya. Karena Allah dia meninggalkannya, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Nah, satu kebaikan. Dia mendapatkan satu kebaikan. Ini luar biasa. Nah, luar biasa. Tapi kalau seseorang misalnya bukan li ajlillah, misalnya dia berniat untuk tadi minum khamr. Waduh, uang saya habis ya. Untuk beli khamr nggak ada ini. Udah nggak jadi aja lah. Itu dia nggak mendapatkan keburukan, dia juga nggak mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena dia nggak jadinya bukan karena Allah, tetapi karena nggak punya duit. Nah, tapi kalau dia tadi berniat untuk melakukan keburukan, berupa tadi kita contohkan minum khamr. Saya mau minum khamr nanti sore misalnya. Sekarang dia mau melakukannya. Kemudian setelah itu, wah ini diharamkan oleh Allah. Saya nggak jadilah melakukannya karena Allah. Maka dia mendapatkan kebaikan, satu kebaikan. Nah, padahal dia nggak mengerjakan kebaikan, tetapi dia meninggalkan keburukan karena Allah. Maka dia mendapatkan satu kebaikan. Paham? Nah, kemudian yang kedua, apabila seseorang itu berniat melakukan kebaikan dan dia belum melakukannya, maka faktubuha lahu hasanah, maka tulis satu kebaikan. Masih belum dia melakukannya, tetapi dia sudah diberikan pahala satu kebaikan. Hanya sekedar dia berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, belum melakukannya, sudah diberi pahala satu. Kalau tadi keburukan, untuk keburukan dia belum melakukannya, belum dicatat sebagai keburukan. Tapi ini belum melakukannya, dia sudah diberi satu kebaikan. Dan apabila orang itu melakukannya, maka dia akan diberikan 10 kebaikan, bahkan sampai ke 700 kebaikan, bahkan lebih dari itu. Karena ini para ulama mengatakan laisa min babil hasr, ini tidak dalam rangka membatasi
hanya sebatas 700, bisa lebih dari 700 kali lipat. Sebagaimana puasa Ramadan itu pahalanya satu kebaikan satu kali puasa itu dilipat gandakan sampai lipatan yang hanya Allah mengetahuinya. Lebih dari 700 kali lipat. Itu apa? Puasa Ramadan. Yang menunjukkan bahwa ini tidak dalam rangka membatasi sampai 700 saja. Tetapi bisa jadi satu kebaikan itu bernilai lebih dari 700 kali kebaikan. Itu menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Kalau nggak seperti itu, maka seseorang nggak layak untuk masuk ke dalam surga. Kalau nggak dilipat gandakan pahalanya, maka amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia sama sekali tidak sebanding dengan kenikmatan surga di akhirat. Karena itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan seseorang itu layak masuk ke dalam surga. Nah, kenapa? Karena amal sedikit saja sudah dilipat gandakan. Kita hadir dalam majelis ilmu ini lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa, luar biasa pahalanya. Nah, kita melakukan satu kebaikan bisa pahalanya sampai 10, sampai 700 bahkan lebih. Kita baca Al-Quran, misalnya kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Satu hurufnya itu 10 nilainya, 10 kebaikan. Jika kita baca basmalah, berapa hurufnya? Berapa? Kalau hurufnya misalnya berapa? Coba dihitung. Kalau enggak, misalnya ini hanya contoh saja, kelamaan ngitungnya. Misalnya bismi saja, itu sudah 3. Kalau 3, itu sudah 30 kebaikan. Itu hanya bismi saja. Belum lagi kalau diteruskan, belum lagi kalau kita baca Fatihah, belum lagi kalau kita baca satu halaman Al-Quran atau satu juz Al-Quran. Betapa banyak pahala yang akan kita peroleh. Sementara kalau kita melakukan kebaikan, kita melakukan satu, dicatat 1. Bukan dicatat 10 keburukan, tidak dilipat gandakan. 1 ya 1. Kalau belum dilakukan, nggak dikasih. Nggak dilakukan, nggak jadi dilakukan. Karena Allah dikasih satu kebaikan. Nah, itu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Islam. Hadis yang terakhir. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha satamane Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu dawuh sapa Allah li ahlil jannati maring penduduk surga. Ya ahlal jannati, penduduk surga, fayaqulun nuli dawuh sapa ahlul jannah labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu lan utai kebagusan kulluhu ya sekabehane khair iku fi yadaika ing dalam kekuasaan panjenengan. Fayaqulu nuli dawuh sapa Allah hal raditum ana taridha sapa sira kabeh. Fayaqulun nuli ngucap sapa ahlul jannah wa malana la narda ya rabbana. Ala wa malana la narda ya rabbana, yang artinya yang secara artinya pasti kami ridho. Mana mungkin kita enggak ridho, itu maksudnya. Wa malana la narda ya rabbana wa qad a'taitana lan teman-teman wis paring sapa panjenengan ing kita ma ing barang lam tu'ti kang ora paring sapa panjenengan ahadan ing wong suci min khalqika saking makhluk panjenengan. Fayaqulu nuli dawuh sapa Allah ala u'tikum afdhala min dzalik, ana ta aweh sapa ingsun ing sira kabeh afdhala ingkang luwih utama min dzalika saking mangkono-mangkono iku. Fayaqulun nuli padha jawab sapa ahlul jannah ya rabbana wa ayyu syai'in lan diswiji afdalu luwih utama min dzalika saking mangkono-mangkono iku. Fayaqulu nuli jawab sapa Allah uhillu nurunaken sapa ingsun alaikum ing atase sira. Itu maknanya uhillu artinya unzilu.
Wis nurunaken sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh ridwani ing ridha ingsun. Fala askhatu mongko ora bendu sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh ba'dahu ing dalem sause ridwani abadan ing dalem saklawase. Hadis yang terakhir dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para penduduk surga, wahai penduduk surga. Ini tentu saja kalam Allah tidak berubah bahasa, huruf dan suara sebagaimana yang sudah kita pelajari. Kalam Allah itu azali abadi, bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Ini adalah ungkapan yang diungkapkan oleh Nabi dari kalam Allah, bukan sifat kalam Allah, tetapi ini ungkapan dari kalam Allah yang disampaikan oleh Nabi agar kita memahaminya, Maka Nabi mengungkapkan kalam Allah dalam bentuk bahasa. Tetapi kalam Allah bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara, seperti yang sering kita telah jelaskan. Jadi kalau dibahasakan, diungkapkan, itu Allah berfirman, wahai para penduduk surga, labbaik rabbana wa sa'daik. Itu jawaban kalau kita dipanggil itu mengatakan labbaik, itu jawaban. Misalnya, ya Ramlan, labbaik ya Ustaz, labbaik. Itu cara menjawab kalau dipanggil, ya, kalau dipanggil. Ya ahlal jannah, labbaik rabbana wa sa'daik. Itu jawaban dari penduduk surga. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Kebaikan semuanya itu dalam kekuasaanmu. Di sini bukan berarti hanya kebaikan yang ada dalam kekuasaan Allah, tetapi juga keburukan. Ini kan disebut, dikhususkan kebaikan di sini dalam rangka untuk menjaga adab kepada Allah, bahwa keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah dalam ucapan, meskipun segala sesuatu baik ataupun buruk itu terjadi dengan kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal khairu kulluhu fi yadaik. Kebaikan seluruhnya itu dalam kekuasaanmu. Artinya wasyar juga itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, hal raditum, apakah kalian ridha? Mereka sudah diberikan nikmat-nikmat, dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan nikmat-nikmat surga. Apakah kalian ridha? Mereka menjawab, gimana kami enggak ridha? Pastilah kami ridha terhadap ini. Sudah dimasukkan surga, diberikan nikmat-nikmat surga. Engkau telah memberikan kami sesuatu yang belum engkau berikan kepada makhlukmu yang lainnya. Kemudian Allah berfirman, bukankah aku telah memberikan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari itu, yaitu yang lebih utama dari nikmat-nikmat surga? Bukankah aku telah memberikan kepada kalian nikmat atau sesuatu yang lebih besar, yang lebih utama dari nikmat surga? Dzalika itu naimul jannah. Fayaqulun, kemudian mereka menjawab, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, apa sesuatu yang lebih utama yang Engkau berikan kepada kami dari nikmat surga, yang lebih utama dari nikmat surga? Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Aku sudah menurunkan ridhoku kepada kalian dan aku tidak akan murka kepada kalian selamanya. Itu adalah yang lebih utama dari nikmat surga, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ridho kepada para hambanya yang mukmin. Wujud ridhonya adalah masuk ke dalam surga. Itu salah satu dari wujud ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ridho Allah itu lebih luas dari
nikmat-nikmat surga. Karena nikmat surga hanya bagian kecil dari perwujudan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Nama aslinya Jam'un Nihayah fi Bad'il Khair wal Ghayah, tetapi lebih dikenal dengan sebutan Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Sebuah kitab ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Artinya kita dengan membaca ini, kita sudah membaca sebagian dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Meskipun dalam sebagian riwayat yang disebut di sini dengan yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari itu ada perbedaan riwayat dalam sebagian. Tetapi secara umum itu adalah sama. Tentu saja yang kita baca bagi yang menyimak dengan sungguh-sungguh dari awal sampai dengan akhir, maka dia telah mendapatkan insyaallah faidah yang sangat banyak ilmu yang kita dapatkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu silahkan untuk dimurajaah kembali dari awal hingga akhir, dan apabila ada sesuatu yang tidak pas atau salah dalam pengucapan karena sabqul lisan atau salah karena memang kesalahan saya dalam penyampaian, silahkan untuk bisa disampaikan. Untuk bisa disampaikan agar kita berikan ralat dan kita benarkan. Karena ini kita lakukan secara live dan juga kita posting di YouTube, sehingga bisa untuk diikuti dari awal. Mungkin ada sebagian yang kosong-kosong kitabnya, ada yang nggak ikut, ada yang tertidur waktu ngaji sehingga kosong. Sebenarnya dia rugi karena ada 3-4 hadis dalam satu pertemuan yang dia itu ketinggalan. Silahkan untuk dimurajaah, diulang kembali, dipahami dengan benar hadis-hadis tersebut. Saya alhamdulillah telah ngaji kitab ini beberapa 3 kali, diantaranya dengan Syekh Salim Alwan Al-Husaini, kemudian juga ngaji dengan Syekh Khalil Tabbagh Al-Hasani, kemudian juga mengulang murajaah dengan Syekh Salim Alwan Al-Husaini. Ini tentang kitab hadis. Insyaallah setelah ini kita akan istirahat besok 1 hari. Maksudnya istirahat baca kitab. Kalau ngajinya insyaallah tetap, tapi ngaji spesial hari santri. Kemudian setelah itu kita akan memulai ngaji kitab lagi. Belum jelas kitab ngaji apa, tetapi insyaallah hari ini akan jelas. Karena kita mikirnya satu-satu, nggak bisa memikir 2, sehingga satu-satu setelah selesai baru kita pikirkan. Ada kemungkinan kita ngaji Kitabul Iman dalam Sahih Al-Bukhari, atau Kitabul Ilmi dalam kitab Sahih Al-Bukhari, atau mungkin ngaji kitab tafsir, atau mungkin ngaji melanjutkan kitab Matnul Ghayah wa Taqrib yang belum selesai. Jadi ada kemungkinan kitab yang akan kita kaji. Demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tutup dengan doa karena ini khatamannya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqadda lana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Allahumma bijahi nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam أن ترزقنا رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وفي كل الليالي يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا ومشايخنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير يا أرحم الراحمين. اللهم بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبجاه ما عملنا من الأعمال الصالحات أن تجعل معهدنا معهدا مباركا، أن تجعل معهدنا معهدا مباركا، وأن تجعل معهدنا معهدا مباركا، وأن تجعل طلبته من العلماء الصالحين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.